Pernahkah kamu merasa sangat malas untuk berolahraga hingga rasanya tubuhmu terpaku di tempat tidur? Fakta psikologinya, memaksakan diri olahraga saat kamu sedang sangat malas justru memberikan efek perubahan paling drastis pada struktur otakmu. Ini bukan lagi sekedar tentang membakar kalori atau membentuk otot, melainkan sebuah pertempuran rahasia di dalam pikiranmu sendiri. Saat kamu merasa tidak punya motivasi sama sekali, itulah momen emas di mana otakmu paling siap untuk dibentuk ulang. Mari kita bedah bagaimana satu keputusan kecil di saat terberat bisa meretas sistem kemalasanmu selamanya. Mari berkenalan dengan neuroplastisitas, kemampuan luar biasa otak kita untuk membentuk koneksi syaraf baru berdasarkan pengalaman dan tindakan kita. Ketika kamu berolahraga di saat sedang sangat bersemangat, otakmu hanya menjalankan rute syaraf yang sudah terbiasa. Tidak ada tantangan berarti di sana. Namun, ceritanya akan sangat berbeda ketika kamu melawan rasa malas yang teramat sangat. Penolakan batin yang kamu rasakan adalah sinyal bahwa kamu sedang keluar dari zona nyaman. Dan tindakan memaksakan diri pada detik itu juga secara harfiah memaksa otakmu membangun jalur syaraf yang benar-benar baru. Tembok penolakan yang dibangun oleh otakmu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan purba untuk menghemat energi. Otakmu menyukai rutinitas yang mudah dan nyaman. Saat kamu memutuskan untuk memakai sepatu lari dan melangkah keluar rumah meskipun otakmu berteriak untuk kembali tidur, kamu sedang menghancurkan tembok tersebut. Setiap langkah awal yang berat itu mengirimkan sinyal kejut ke korteks prefrontalmu, bagian otak yang bertanggung jawab atas kemauan dan pengambilan keputusan. Kamu tidak hanya sedang memanaskan otot tubuh, tetapi kamu sedang melatih otot tekad di dalam pikiranmu. Begitu kamu mulai bergerak menembus rasa malas, keajaiban kimiawi mulai terjadi. Otakmu yang awalnya menahan pelepasan energi, kini terpaksa menyesuaikan diri dan melepaskan koktail hormon kebahagiaan seperti dopamin, serotonin, dan endorfin. Menariknya, lonjakan dopamin ini terasa jauh lebih memuaskan dibandingkan ketika kamu berolahraga dengan suasana hati yang sudah bagus sejak awal. Kontras antara rasa enggan yang ekstrim dan pencapaian fisik menciptakan hadiah kimiawi yang sangat besar di otak. Otakmu akan mencatat ini sebagai sebuah kemenangan epik atas dirimu sendiri. Kemenangan kecil ini berdampak jauh lebih besar dari sekedar kesehatan hari itu. Kamu sedang menulis ulang narasi tentang siapa dirimu. Setiap kali kamu berhasil berolahraga di saat tidak ingin, kamu sedang memberikan bukti nyata kepada dirimu sendiri bahwa kamu bukanlah budak dari emosi sesaat. Kamu membuktikan bahwa kamu adalah seseorang yang memegang kendali. Perlahan namun pasti, neuroplastisitas bekerja mengukir identitas baru ini secara permanen ke dalam otakmu. Kamu berubah dari seseorang yang dikendalikan oleh mood menjadi seseorang yang bertindak berdasarkan prinsip dan tujuan. Identitas baru ini tidak hanya berlaku untuk rutinitas olahraga. Kekuatan korteks prefrontal yang telah kamu latih dengan keras akan meluap ke area kehidupanmu yang lain. Ketika kamu dihadapkan pada tugas pekerjaan yang menumpuk atau proyek sulit yang selalu kamu tunda, otakmu tidak lagi merespons dengan kepanikan atau rasa malas yang melumpuhkan. Kamu telah membangun kekebalan mental terhadap penundaan. Otakmu sudah terbiasa menavigasi rasa tidak nyaman dan tahu persis bahwa di balik rasa enggan itu terdapat pencapaian dan kepuasan yang menanti. Kamu menjadi pribadi yang tak terhentikan. Inilah yang disebut sebagai efek majemuk dari kedisiplinan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu hari di mana kamu memaksakan diri. Itu bukanlah penderitaan sia-sia, melainkan investasi jangka panjang untuk arsitektur mentalmu. Jika kamu terus mengulangi retasan otak ini, jalur saraf yang dulunya sempit dan rapuh, kini menjadi jalan tol super cepat menuju produktivitas. Kemalasan akan tetap datang, itu manusiawi. Tetapi respons otomatikmu tidak lagi menyerah pada kemalasan tersebut, melainkan menjadikannya sebagai batu loncatan untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Jadi, mulai saat ini, ubahlah cara pandangmu terhadap rasa malas. Ketika keengganan untuk berolahraga menyerang dengan hebat, jangan tunggu sampai mood itu datang. Ingatlah bahwa mood tidak akan pernah berubah sebelum kamu bertindak. Tindakanlah yang menciptakan mood. Anggaplah rasa malas itu sebagai undangan langsung dari otakmu untuk melakukan peratasan sistem. Pakai sepatumu, ambil langkah pertama, dan jadilah arsitek bagi pikiranmu sendiri. Karena di ujung rasa malas yang kamu taklukkan, terdapat versi dirimu yang paling luar biasa yang sedang menunggu untuk dilahirkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tips dan informasi bermanfaat lainnya.